Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah token yang diminta oleh salah satu viewers di channel ini. Katanya minta dibahas untuk Terrarium seperti apa. Jadi ini dari Hermanto 4653. Jadi sorry banget baru bisa saya bikinkan videonya karena memang ada sedikit kesibukan. Kita akan coba ulas seputar Terrarium ya untuk hari ini. Teman-teman, Terrarium ini kalau aku cek di CoinMarketCap itu dinyatakan sebagai salah satu token exchange. Jadi dia itu adalah centralized crypto exchange dari Terrarium.io. Jadi ya sama seperti Binance misalkan ataupun toko kripto, terus Huobi Global, Get.io yang meluncurkan token exchange. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Dan untuk project ini aku juga telusuri juga mereka di Twitter ya. Ini aku join di grup Telegramnya, cukup menarik komunitasnya mau untuk sharing. Di awal-awal ini mereka melakukan apa saja, seperti melakukan pembayaran atau pembelian maksudnya. Mereka melakukan pembelian koin, jadi kan butuh yang namanya proof of reserve nih. Mereka cukup terbuka, sementara ini kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi ini kelihatannya sih memang exchange baru teman-teman. Terus ini juga Terrarium di Twitternya, mereka juga banyak announcement ya, baru listing beberapa koin, mereka post di sosial media, eh, USDT, terus USDC, Ethereum, Bitcoin. Jadi ini masih exchange baru teman-teman. Kalau kita lihat juga di sini mereka tulis di apa namanya di wallpapernya ini, Terra Exchange launching 26, artinya hari ini. Hari ini adalah 26 Desember. Jadi harusnya hari ini crypto exchange ini bakalan launching. Dan aku sempat untuk cari juga informasinya terrarium.com. Di sini tertulis Terrarium Exchange buy and sell trade Bitcoin. Tapi setelah aku klik, teman-teman ternyata nggak diarahkan, nggak nggak bisa ya. The page isn't working. Nggak bisa nih. Tapi kalau kita ganti misalkan Terrarium, ini terrarium.com. Tadi di gini sih katanya terrarium.io. Sini aku coba untuk akses apakah bisa. By the way ini VPN udah aktif ya. VPN udah aktif dan tidak bisa. Ini policy. Oke, ini aku matiin dulu VPN-nya. Kita akan coba buka dan memang nggak bisa, belum bisa, entah belum bisa atau nggak bisa teman-teman. Jadi itu ya, di sini saya punya keterbatasan buat showing ke teman-teman apakah exchange-nya udah ada. Kalau kita akses tadi belum. Mungkin ini disebabkan karena announcement yang mereka tunjukkan di sini. Terra Exchange launching di 26 Desember. Mungkin nanti siang atau nanti pagi. Mungkin kita akan coba untuk lihat, kita akan coba bahas. Ini sih videonya udah ada ya. Kita diminta untuk KYC dulu kalau kita mau login. Jadi seperti Exchange pada umumnya lah. Jadi tampilannya seperti ini. Itu untuk Terrarium. Jadi teman-teman sudah dapat bayangan Terrarium ini apa. Eh, Sementara kalau kita melihat projectnya itu belum ada di white paper ya. Karena memang kita nggak bisa akses untuk exchange-nya dulu teman-teman. Jadi kita nggak bisa akses white paper-nya seperti apa project-project yang akan dikerjakan sementara ini. Jadi kita masih butuh konfirmasi. Sementara sih di luaran itu udah banyak juga YouTuber yang bahas ya untuk project daripada Terrarium LLC ini. Jadi kalau kita lihat di sini sih dia US, orang-orangnya itu dari US, dari Dubai, dari Tamil, India. Jadi itu founder-founder mereka dan aku sempat cek juga ini si Milton, dia CEO daripada perusahaan ini teman-teman. Jadi aku coba cek ini track track record orang ini seperti apa. Dia cukup cukup paham lah soal teknologi sepertinya. Kalau menurut kesimpulan aku pribadi. Jadi ya masih butuh banyak pembuktian sebagai exchange baru apakah dia bakalan tetap bersaing ke depannya teman-teman. Mungkin kita bahas sesuatu yang masih terkait aja ya. Mungkin ini kalau kita lihat dari pergerakan chartnya, koin ini cenderung masih baru ya. Kalau kita cari di year to date-nya, koin ini diperdagangkan mulai dari 25 Februari. 25 Februari koinnya udah ada tapi belum ada exchange. Baru listing pertama harganya langsung di pump dan sekarang kita udah drop melakukan
melanjutkan tren penurunan. Memang bear market ya, efek dari bear market sendiri. Dan aku sempat cek juga dia di TradingView. Di TradingView aku ketik Terrarium dan hanya bisa diperdagangkan di dua exchange DEX ya, Uniswap. Hanya itu yang bisa kita lakukan perdagangannya di sana, belum listing di exchange-exchange lain. Sehingga ya agak sulit juga buat kita mau melihat koin ini mengalami tren yang cukup signifikan, entah itu kenaikan ataupun penurunan. Sementara ini adalah chart dari Terrarium Web Ether. Dia drop signifikan. Jadi gitu, karena memang ini project masih belum teruji ya, masih belum terbukti, kita masih butuh melihat ke depannya seperti apa. Tapi kalau sementara yang kelihatan di sini, oh kita cuma baru dapat informasi ini adalah exchange, dia punya token, dia punya crypto. Terus exchange-nya bakalan launching 26 hari ini, mungkin hari ini ya. Jadi kita nantikan aja ke depannya seperti apa. Kalau kita lihat dari supply koinnya nih teman-teman, dia punya supply yang terbatas, which is bagus. Ini sekitar berapa ya ini? 10.000 triliun ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin 10.000 triliun atau 100.000 triliun atau 100 kuadriliun. Ya itulah. Jadi sementara supply yang beredar itu sudah cukup banyak, hampir separuhnya, which is artinya koin ini banyak sekali di market ya. Jadi banyak sekali di market. Mungkin ini koinnya diluncurkan untuk bikin exchange nih mungkin ya, siapa tahu ya. Jadi mereka listing koin, yang mau beli ya syukur, terus dananya itu mereka pakai buat bikin exchange ini. Ya mungkin itu teman-teman. Kalau dari market ya kita sudah bahas tadi. Oh ternyata kalau kita lihat di sini itu bisa diperdagangkan di MEXC ya, di MEXC dengan nama Terra. Terus juga ada beberapa exchange lain, Bytrue, xt.com, BKX dengan nama Terra USD. Oke, menarik. Kalau kita lihat dari news mungkin nggak akan terlalu banyak. Terus untuk oh ini menarik, kita bisa lihat nih total address mereka berapa orang yang punya supply coin ini. Dan kalau kita lihat dari datanya, Terra ini sudah di burn ya, sudah di burn, masukkan ke dead wallet itu sebesar 72%. Berarti supply di market saat ini sudah sangat berkurang drastis kalau kita lihat. Ya mungkin saya nggak tahu kondisinya teman-teman yang minta dibahas koin ini seperti apa. Apakah teman-teman sudah beli atau baru mau beli? Saya sendiri tidak tahu, dan saya sendiri juga melihat ini project masih butuh lebih banyak pembuktian. Apakah project ini bakalan menarik ke depannya atau enggak. Tapi so far karena terbatasnya data yang kita bisa lihat, data yang kita bisa ambil, saya sendiri mungkin akan, kalau misalkan saya punya uang nih, saya sendiri mungkin akan menahan diri dulu buat beli koin ini, karena menurut saya belum menarik aja. Karena tadi beberapa web kita coba untuk akses, kita mau akses exchange-nya tapi belum bisa, terus akses web paper juga belum bisa, dan satu-satunya data yang kita bisa dapat itu dari coin market cap, which is ini sangat terbatas, dan juga satu lagi di Twitter ya, dan juga Telegram. Jadi kesimpulan saya adalah project ini masih butuh yang namanya pembuktian ke depannya seperti apa. Apakah bagus tidaknya itu tidak ditentukan dalam satu hari. Mungkin perlu untuk 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama ini exchange masih ada nggak ke depannya. Jangan sampai exchange ini meluncur, banyak orang yang pakai, tahu-tahu ya kenapa exchange-nya. Karena kan kita masih kemarin ada kasus soal IPX itu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu ancaman juga buat exchange-exchange yang baru listing saat ini, karena kondisinya market itu masih belum percaya sama yang namanya exchange dan butuh yang namanya regulasi ke depannya seperti apa. So far sih kalau dari Twitter ini cukup rame ya, mereka yang lihat postingannya itu sekitar 5 ribuan orang. Ya lumayan untuk project koin baru. Kemudian di Telegramnya yang udah join 3 ribuan orang. Tapi ya lihatlah ke depannya seperti apa. Dan gitu aja teman-teman, hari ini kita nggak bahas banyak, kita hanya bahas fakta-fakta yang bisa kita lihat di depan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit tambahan informasi dari analisa ini. Oke,
Dan kalau ada koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.